Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di podcast Perintis. Di episode kali ini, kita kedatangan tamu spesial yang merupakan alumni dari beasiswa Perintis Angkatan 2018. Ada Kak Anton Agus Pratomo. Gimana kabarnya Kak Anton? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Nah, Kak Dewi juga? Alhamdulillah sehat ya. Oke, kesibukannya apa sekarang Kak Anton? Sekarang ikut bantu-bantu di program keteknologian rumah Mas Salman aja sih. Di rumah Mas Salman ya tepatnya. Oke. Oke. Nah, mungkin kita akan ngobrol banyak nih sama Kak Anton yang ke depannya mungkin dalam waktu setengah jam sampai 1 jam gitu ya Kak ya. Boleh ngobrol-ngobrol tentang mulai dari dulu nih Kak. Kita mau flashback dulu ke tahun 2017. Oke, 2017. Kira-kira apa sih momen yang langsung teringat sama Kak Anton ketika aku nyebutin tahun 2017? Boleh ceritain nggak nih? Oke, momen yang teringat di tahun 2017 mostly Saya waktu itu baru naik kelas 12 ya, baru udah kelas 3 SMA. terus mungkin kalau dikaitkan sama Perintis ya, saya tahu pertama kali informasi Perintis, biasa Perintis itu di tahun itu. Terus mulai seleksi awal dan persiapan masuk kuliah, wah udah buyar lah pokoknya untuk masuk kuliah gimana di tahun 2017, khususnya di kuartal ketiga atau keempat ya. Oke. Berarti dulu dari SMA udah memimpikan untuk lanjut kuliah berarti ya Kak? Oke, iya. Jadi ada satu momen di mana saya itu bertanya ke orang tua di pas awal-awal setelah akhir SMP ya, SMP kelas 3, apakah saya perlu kuliah atau enggak. Jadi itu kan akan menentukan kemana ke depannya ya. Dan orang tua menjawab, ya insyaallah nanti kita usahakan bareng-bareng buat kuliah. makanya saya juga masuk SMA. Jadi kuliah itu udah menjadi salah satu patokan, oh masuk SMA nanti diusahakan untuk bisa kuliah. Berarti tadi dari SMP udah nanya ke orang tua? Iya. Wah, keren banget sih. Aku dulu SMP nggak kepikiran bakal, yaudah, karena kan mungkin pada umumnya orang-orang SMA mungkin lanjutnya kuliah gitu, kan kerja gitu. Tapi Kanton dari SMP udah nanya. Nah, karena kalau mau kerja tuh, kita kan masuknya ke SMK ya, mungkin lebih aplikatif lah ilmunya. Oh, emang mungkin karena cowok juga ya, jadi kerasa ada beban gitu ya untuk udah ada percabangan di situ lah. Iya, cabang gitu ya, mas SMP mau SMK atau SMA gitu ya, Pak ya. Oke, siap. Nah, ketika SMA sempat kepikiran nggak mau lanjutnya ke mana nih kuliahnya? Apakah udah ada PTN impian belum saat itu? Untuk PTN impian, jujur sih, pas kelas 12 itu saya baru satu kali masuk PTN ya, itu di UI, karena ada program study tour lah dari SMA yang kunjungan ke UI, itu satu-satunya, dan emang itu paling dekat dengan rumah, mungkin ke situ dan ke Universitas 11 Maret di Surakarta. Jadi mungkin dua itu yang pertama jadi patokan. Berarti tapi dari SMA itu udah tahu PTN-PTN yang mungkin banyak diminati ya sama teman-teman SMA gitu, udah tahu atau gimana Pak? Belum sih, mostly belum tahu karena taunya yang dekat rumah, gitu aja. Dekat rumah. Dekat rumah ya kan? Iya. Kalau 11 Maret kan jauh nggak sih Kak? Iya, tapi kan saya juga asal dari sana kan, kecil di daerah sana. Oh ya, dulunya di sana gitu, terus besarnya di sini gitu. Betul, jadi ya nyari yang dekat rumah aja lah. Biar nggak jauh ya dari orang tua, biasanya kayak gitu ya. Nah, oke, menarik Kak. Berarti ketika SMA udah tahu mau kuliah kemana, jurusan berarti udah tahu juga waktu itu? Nah, jurusan blank sih. Ngeblank, belum tahu ya, yang belum penting tahu. patokannya adalah dekat rumah. Iya, gitu. dan kuliah dulu lah, belum ada. Oke, siap Kak. Nah, menariknya kan Kak Anton ini adalah alumni dari beasiswa Perintis ya. Betul. Dulu gimana sih ceritanya tahu beasiswa Perintis dan sampai mungkin bisa ceritain juga ya proses seleksinya saat dulu gimana, dan apa sih tantangan terbesar ketika mengikuti proses seleksi beasiswa Perintis? Oke, mungkin ini ya. Dulu tahu beasiswa Perintis itu kan saya juga bagian dari organisasi lah di SMA ya, OSIS dan segala macam. Dan di situ ada namanya kelompok belajar lah, maksudnya orang-orang terdekat yang mungkin sering ngumpul buat belajar. Terus di situ ada satu
kakak tingkat atau kakak kelas lah, yang lagi ngobrol sama kita terus ngomong, nih ada program beasiswa buat ke ITB waktu itu. Setelah diulik Beasiswa Perintis kan ya, itu namanya Beasiswa Perintis. Terus yang dikejar awalnya tuh karena saya dan teman-teman tuh juga kebanyakan belum ikut bimbel ya, belum ikut les, jadi pertama dikejar tuh, oh kayaknya bimbingan belajar masuknya aja dulu nih gitu. Untuk ITB-nya mungkin rezeki di belakang lah setelah kita ngikutin gitu. Terus dari situ, dari kelompok belajar itu ada 3 orang yang daftar Beasiswa Perintis, 3 orang. Terus agak mepet juga ya persiapannya. Dan saya tuh ngumpulin dari teman-teman situ, ngumpulin soal-soal, ngumpulin bahan bacaan, bahan belajar. Belajar yang bertiga itu belajar intensif. Terus berangkat pun datang ke lokasi ujian dulu di SMA 1 Bekasi kalau nggak salah. Iya, itu bertiga dan qadarullah itu persiapannya di awal. Terus lanjut sampai sekarang ikut learning camp. Learning Camp 1, P2P, sama Learning Camp 2, itu ya banyak lah hal-hal yang perlu disiapin, mulai dari kesiapan belajar lagi, mental, ketemu orang-orang yang mungkin saya kira tuh di sekolah gini-gini aja, tapi ternyata di luar tuh banyak orang-orang hebat yang lebih hebat dari kita, termasuk dia Beasiswa Perintis. Persiapannya seperti itu sih, banyak belajar, nyiapin mental, dan ada teman-teman yang support untuk mendukung tujuan atau cita-cita kita. Oke. Tadi kalau nggak 3 orang ya yang ikut perintis dari SMA Kakak. Nah itu semuanya ikut perintis lolos sampai tahap wawancara atau penerima nggak Kak? Atau gimana? 2 orang masuk sampai penerima. Oh, sampai penerima yang satu itu di awal aja deh, kayaknya ikut tes tulis awal aja, terus nggak ikut selanjutnya. Oh, baru tahu ada 3 orang ternyata. Menarik. Nah, saat mengikuti proses seleksi kan pasti mungkin tadi ya masalah persiapan mental sebagainya, dan ketemu orang-orang yang lebih hebat juga ya kayak pastinya. Jadi itu ada ngerasa ketakutan nggak sih, misalkan, aduh banyak yang lebih hebat nih dari aku kira-kira bisa masuk nggak ya gitu? Nah, gimana? Mungkin ketakutan itu pernah ada. Cuman pada akhirnya ya kita bisa fokus ke diri kita sendiri kan. Tadi ya apa yang sudah kita berikan, udah kita siapkan, itu juga kita yakini itu adalah jalan untuk menapaki tadi tujuan atau cita-citanya. Dan yakin juga sih sama kemampuan diri, doa orang tua, khususnya sama bantuan-bantuan dari teman-teman juga. Itu Kak Dewi. Cuman setelah kita menghadapi di hari H kan kita juga nggak bisa takut dan menurunkan kesiapan kita ya. Dan mau nggak mau tetap harus dihadapi. Oke. Takut itu juga ada pasti ya, tapi alhamdulillah bisa dihadapi Kak ya. Oke, ini Kak, kita masuk ke masa kuliah, kan tadi udah masalah persiapan dan sebagainya gitu ya. Berarti ketika Kak Anton dulu masuk kuliah tuh milih jurusan apakah di ITB? Oke, di jurusan di ITB itu pilihnya satu FTMD, Fakultas FTMD. Dia pilihan 1, pilihan keduanya baru STH Rekayasa. Berarti masuk pilihan 2. Iya, betul. Itu jalur apa berarti? SBMPTN ya waktu itu namanya. SBM UTBK berarti ya, lewat jalur tes teman-teman. Kalau misalkan sekarang namanya SNBT ya. SNBT. Oke. Nah, berarti ketika udah masuk SNBT, ITB, udah terima beasiswa perintis belum Pak saat itu? Belum tahu kalau akan keterima deh, kalau nggak salah waktu 2018. Kan penerimaan SNBT ya sekarang namanya. SNBT itu kira-kira Juni ke Juli lah, saya agak lupa. Terus sampai Agustus pun saya berangkat ke Bandung, belum tahu nanti beasiswa apa yang akan menaungi bahkan beasiswa perintis, karena seleksi beasiswa perintis kan masih terus berlangsung ya buat orang-orang yang kuliah 4 tahun. Cuman saya tuh pernah ada di masa di Learning Camp 2 itu ragu, bener nggak sih saya tuh masuk ITB, bener nggak sih saya milih jurusan-jurusan yang udah diberitahukan sama kakak-kakak yang ada di beasiswa perintis. Cuman ada satu kalimat mungkin yang dari orang tua bilang, kamu nih udah tanggung kamu sampai sini, tanggung kamu udah ikut pembinaan tiap 2 pekan sekali ke Bogor, terus learning camp 1 pekan sampai 1 bulan. Kenapa nggak dicoba sekalian? Toh nanti kalau udah masuk ya insya Allah banyak jalan lah ke depannya. Terus
Sampai situ yakin lah, yaudah ITB-in sekalian. Bahkan ada satu strategi yang mungkin nggak terpikirkan sama teman-teman ya kan. Sekolah saya itu termasuk sekolah yang dulunya nggak ada yang masuk ITB kecuali FSRD. Oh iya. Jadi memang kemampuan teman-teman yang FSRD kan punya kemampuan eksternal lah Iya. yang mungkin nggak bisa kita ukur ya secara komunal, tapi punya kemampuan pribadi karena ada portofolio ya, benar ya kan? Benar, benar. Jadi ada portofolio kalau teman-teman FSRD. Terus dari situ di SNM atau di SNBP tuh ya udah tiga-tiganya saya masukin UI ITB. Jadi kan ya udahlah, kita udah berharap di SBMPTN aja, SNBT. Terus pilihan 1 2 di ITB, pilihan ketiganya saya masih UI lagi. Berharap masih UI. Ya enggak, itu berharap kalau nyangkutnya di ITB karena itu kan biasanya agak sulit ya. Jadi sekalian lah nyari resiko sekalian. Iya, benar-benar. Dan itu resiko yang worth it diambil, dan setelah dijalani banyak hal yang bisa dipelajari di situ, banyak hal yang saya dapat, dan banyak juga mungkin ketemu teman-teman yang baik juga di ITB dan selama di periode Perintis. Oke. Masya Allah ya, perjalanan ceritanya Kak Anton gitu ya. Kan tadi sebenarnya udah sempat disinggung kalau misalkan seleksi beasiswa Perintis itu masih berlangsung ya kayak selama Kakak udah terima jadi ITB. Nah itu tuh ada proses pencarian beasiswa lain gak Kak? Ada proses pencarian beasiswa lain, terutama dari bidik misi ya, bidik IPK misi ya, IPK. IPK bidik misi, terus beasiswa lain dari lembaga-lembaga. Cuman emang waktu itu nggak terbuka sekarang mungkin ya, jadi hanya terbatas mengandalkan tadi 2 itu, bidik misi sama Perintis. Oke. Tapi sempat pupus harapan ya, tapi kan misalkan kalau beasiswa Perintis aku nggak diterima, kira-kira gimana ya gitu. Apalagi bidik misi juga mungkin bisa jadi nggak keterima gitu Kak. Itu gimana tuh? Sempet pupus harapan enggak sih mungkin ya, karena kita punya teman-teman yang nyemangatin juga toh. Apa ya, mungkin yang dipikirkan sama saya itu bukan kita putus harapan, cuman di saat emang nanti beasiswa Perintis atau bidik misinya nggak lolos, ya berarti harus nyari metode lain atau cara lain itu untuk satu mendukung saya kuliah di ITB, terus mendukung aktivitasnya juga ya, yang mungkin belum tercover sama beasiswa-beasiswa yang ada. Jangan sampai salah daftar beasiswa ya. Beasiswa Perintis cuma ada di Rumah Aman Salman ya. Dan hati-hati, banyak penipuan dan banyak yang ngikutin juga loh. Yang jelas pendaftarannya ada di Instagram Beasiswa Perintis Rumah Aman Salman aja ya. Jadi jangan sampai ketipu ya. Ayo buruan daftar, keburu ditutup. Nah, ketika masuk ITB kan tadi pilihnya STHR, itu pertimbangannya apa tuh Kak? Apakah ya udahlah yang penting ITB dulu aja gitu jurusannya? Gimana tuh pertimbangan jurusan? Mungkin bisa jadi kasih tips juga nih buat para pendengar, terus nih untuk teman-teman SMA gitu ya, karena kan ada orang-orang yang bingung gitu milih jurusan. Nah, kalau dari Kak Anton sendiri POV-nya gimana sih? Oke, POV buat teman-teman ya. Kalau ya buat yang lain juga untuk milih jurusan sih, kalau bisa jurusan apa yang teman-teman mau expert di dalamnya, mau terjun di dalamnya sampai teman-teman nggak capek, nggak lelah di situ ya. Misal dulu tuh saya senang banget sama yang namanya energi, makanya maksudnya ke FTMD. Tapi kan di FTMD juga saya cari pendekatan lagi yang di ITB ya, mungkin ada FTI sama SCTHR, terus yang penyesuaian sama kemampuan diri, terus ya udah pada akhirnya memilih 2 itu ya, pilihan yang mungkin ideal sama pilihan yang bisa realistis lah disesuaikan. Terus pas masuk sana ya, saya juga masih bisa membuat porsi diri saya belajar terkait apa yang saya suka, terkait tadi ya daya energi, terus sustainable di agriculture ya, cuman jadi beda komoditas aja. Terus terkait pemilihan jurusan ya tetap teman-teman cari apa yang teman suka, terlepas dimanapun universitasnya. Tapi tadi ya jangan sampai teman-teman universitas, mungkin kalau ada pertimbangan lain ya, kalau saya pertimbangkan dekat rumah mungkin karena ada orang tua
tapi teman-teman ngejalaninnya juga berat, ya pastikan teman-teman bisa menjalaninya apapun jurusannya. Oke. Berarti tadi ya, berawal dari kesukaan ya kalau Anton untuk nentuin jurusan dan juga mungkin faktor jarak juga gitu ya, kayak kan dekat sama rumah. Oke, kalau ini juga Kak, jurusan kan di rekayasa pertanian. Gambaran prospek kerjanya gimana sih? Mungkin adik-adik kan pasti mikirnya setelah lulus kuliah pengennya kerja dong ya. Misalkan dari Kak Anton dulu risetnya gimana sih tentang rekayasa pertanian ini sampai ke prospek kerjanya gimana? Oke. Dari riset saya terhadap jurusan sama prospeknya ya. Mungkin ada banyak hal yang menjadi pertimbangan saya masuk satu jurusan. Pertama, mungkin bukan hanya prospek kerjanya, tapi prospek kebermanfaatannya di lingkungan atau di masyarakat ya. Kalau teman-teman pernah tahu Ikigai gitu kan, itu ada salah satu statementnya yang apa yang dunia butuhkan ya, apa yang dunia butuhkan. Jadi rekayasa pertanian itu kan secara umum orang tuh tetap butuh pangan ya setiap saatnya, kebutuhan akan pangan itu tetap ada. Sementara mungkin kalau saya secara pribadi minatnya kemana, nggak bisa terjun langsung pengalaman terkait pertanian kan. Nah makanya di rekayasa pertanian itu kita coba otak-atik sistemnya yang ada di samping-samping pertanian, mungkin industrinya, mungkin sistem-sistem pendukung yang ada di dalamnya. Dan di situ peluangnya besar di banyak bidang sih, mulai dari industri, terus konsulat, bahkan di pemerintahan itu juga bagian dari apa yang kita otak-atik atau apa yang kita pelajari di dalam rekayasa pertanian. Jadi mungkin teman-teman merasa kalau masuk rekayasa pertanian ITB itu jadi agronomis ya itu salah satunya. Tapi biasanya kita punya point of view yang lebih luas terhadap pertanian sendiri. Banyak banget ya sebenarnya yang bisa kita dalamin gitu di rekayasa pertanian, dan juga prospek kerjanya nggak hanya dilihat dari kita anak orang pertanian gitu, bisa luas gitu ya, lebih luas lagi. Oke, siap. Nah, mungkin tadi udah ngebahas tentang jurusan, terus tentang ini juga ya, perintis gitu. Kalau di kuliah itu kegiatan yang Kak Anton ikutin apa aja sih? Aktif apa aja? Aktif apa aja? Kebanyakan sih aktif organisasi sama kegiatan sendiri ya. Kegiatan sendiri itu kayak lomba atau mulai tingkat 3 itu yang mulai magang gitu. Mungkin ya mencari keseruan atau penyaluran minat yang enak lah tadi ya, karena ada porsinya itu setelah kuliah. Enaknya ya, kalau kuliah itu kita bisa meramu porsi kita masing-masing. Misal teman-teman belajar nih di akademik, tapi hasilnya mungkin tidak sesuai ekspektasi yang teman-teman bayangkan ya, teman-teman bisa merubah porsinya. Oh ya udah, effort kita atau energi kita salurkan tempat lain, tapi yang hasilnya mungkin sesuai sama apa yang kita inginkan. Menurut Kak Dewi gimana dulu pas kuliah? Kalau aku kuliah lebih banyak organisasi ya? Organisasi, panitiaan gitu kan, suka banget berhubungan sama orang lain gitu. Terus kebetulan di sini kita banyak ya di Salman tuh kegiatan-kegiatan unit gitu ya, sama mahasiswa tuh luas gitu kebermanfaatannya. Jadi aku suka sih buat gabung di unit ataupun di panitiaan ini gitu. Oke. Ya mungkin karena kampusnya Ganesha ya. Iya, sama gitu. Nggak tahu teman-teman yang di Jatinangor ya. Ya, jadi kalau teman-teman di Jatinangor tuh mau ikut organisasi yang terpusat juga harus pulang pergi kan ya. Jadi ya ada pertimbangan sendiri lah ya. Menarik. Tapi berarti tadi ada magang, terus organisasi, selain itu ada apa lagi Kak? Nggak banyak sih, paling lomba, terus sempat ngerasain exchange, tapi qadarullah waktu itu COVID ya, jadi ya pada akhirnya dikerjakan online. Okay. Kalau lomba, udah berapa banyak lomba yang Kak Anton ikutin, dan mungkin udah berapa banyak juga yang udah dimenangin? Kalau yang diikutin kayaknya udah nggak terhitung ya, maksudnya ya nggak masuk jari lah. Sombong amat. Tapi kalau yang udah pernah naik podium atau dapat penghargaan ya ada di angka plus minus 20-an mungkin. 20-an. Nanti kita bikin listnya, ada apa aja lomba-lomba yang udah pernah diikutin dan udah pernah dijuarain sama Kak Anton gitu. Ya, Kak, mungkin salah satu lomba yang berkesan buat Kak Anton gitu ya, kira-kira apa, dan itu fokusnya di bidang apa tuh kalau boleh tahu?
Oke, mungkin saya jawab yang kedua dulu ya, fokusnya di boleh, bidang apa. boleh. Nah, serunya kalau kita ikut lomba itu kan kita bisa explore apa yang mungkin udah dipelajarin di kelas ya, Iya. terus apa yang udah kita dalamin di kelas. Jadi di rekayasa pertanian kan juga banyak hands out, terus hands on ya, terus studi kasus, dan itu bisa kita ajukan sebagai ide-ide lomba. Walaupun memang terdapat ranah atau point of view yang akan berbeda ya, kalau teman-teman belajar di kelas sama nanti akan ikut kompetisi. Jadi studi yang saya cari tetap tentang sustainable agriculture, terus pertanian-pertanian yang tadi ya, mendukung sistem-sistem berkelanjutan. Terus tadi yang pertama tadi. Ini lomba yang paling berkesan buat Oke, Anton. lomba yang paling berkesan. Saya tuh punya pengalaman yang mungkin ya di ITB semester 1 kaget ya, shock. Iya. Tadi ya mungkin ketemu teman-teman yang lebih hebat di atas kita, terus pembelajaran ITB yang mungkin harus saya kejar sebegitu kerasnya ya nggak terlalu ini banget ya, tapi ada satu hal yang perlu saya kejar untuk ngikutin kegiatan akademis. Terus ya udahlah, sambil ngikut akademik ya saya ikut lomba. Terus ada satu yang seru di semester 1, itu baru semester 1 bulan Desember, saya ingat belasan. Pokoknya teman-teman abis ujian itu langsung ikut lomba final di Makassar. Wow. Itu semester 1 banget. Satu. Iya. Serunya kenapa? Waktu itu kan masih semester 1, nggak tahu apa ya, belum banyak tahu ya tentang dunia luar. Terus ikut lomba, full funded ke Makassar, semua akomodasi disediakan sama pihak ya penyelenggara. Terus benar-benar ketemu orang-orang yang hebat di sana. Mungkin waktu itu ketemu teman dari UMM yang Mapres nasional, terus teman-teman dari UNES, teman-teman dari UI, dan ada Unhas juga. Dan itu menggugah bahwa oh ternyata saat kita nggak merasa di ITB itu kita, atau di kampus itu kita begini-begini aja, atau ya kita hanya mengikuti standar yang ada, kita tuh bisa loh ganti layar atau enggak ganti haluan juga ya, cuman agak berbelok sedikit untuk menyapa orang-orang yang hebat juga di luar sana. Walaupun nggak dipungkiri ya, teman-teman ITB juga udah punya standar yang lumayan bagus di sini. Udah ikut lomba sejak semester 1 teman-teman, Masya Allah. Jangan-jangan pas dulu SMA udah sempat ikutan juga lomba-lomba kayak gitu. SMA tuh, oh iya, saya tuh SMA kelas 1 naik kelas 2 itu pernah kan saya di SMA tuh ada guru bahasa Jepang ya. Terus guru bahasa Jepang saya tuh ngajak, Ton ikut ada lomba esai nih, ada yang mau ikutnya? Itu nawarinnya ke satu kelas sih. Terus ya udahlah, coba-coba buat, terus ngasih. Waktu itu yang nyelenggarain tuh Dharma Wanita Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, KLHK ya. Terus dari situ nyoba pertama kali bikin esai, ikut presentasi ke Jakarta. Terus dari situ pas semester 1 saya ada tuh panitia perintis, salah satu panitia perintis yang saya tanyain, saya datang ke kosannya, Kak, kalau mau ikut lomba esai lagi enaknya gimana ya? Ngobrol agak banyak di situ, kira-kira sebulan pas baru masuk ITB deh. Jadi bukannya saya persering ikut lomba ya di SMA, cuman ada satu pengalaman yang mungkin kayaknya ini boleh nih dicoba lagi di kampus gitu, walaupun beda ranah ya, beda jenjang. Makanya dari situ ikut lomba penulisan dan segala macam mulai dari situ. Dari SMA udah mulai lomba dan ikut lagi di kuliah. Nah itu gitu. satu doang sih ikut Satu lomba doang, penulisan, tapi ya. ketagihan jadinya. Ya mungkin kayak dulu pernah ikut, kayaknya bisa digali lah gitu. Ternyata ikutan jadinya ketagihan gitu ya, kayak oke, Masya Allah. Dari sekian banyak lomba itu kira-kira ini nggak Kak, ada tips buat teman-teman pendengar gitu yang mungkin takut nih mau mulai lomba? Terus aku juga sih dulu kan sering nanya ya Kak Anton ya, gimana sih mau ikut lomba gitu, sebenarnya kan tinggal memulai gitu ya. Nah ada tips nggak yang bisa dikasih ke teman-teman pendengar di sini, atau teman-teman yang mungkin udah mulai kuliah juga gitu ya, buat mulai mengeksplorasi diri lewat lomba? Oke.
Yang pertama, mungkin lomba itu jadikan sarana buat teman-teman belajar juga ya. Nah, itu satu yang mungkin menjadi bagian mindset saya. Kenapa? Di saat lomba itu jadi hal pertama, ada orang yang ikut lomba karena mungkin jenuh di kampus, tapi ada juga ikut lomba karena emang hobi. Tapi di saat teman-teman menjadikan lomba itu bagian dari belajar, teman-teman akan dapat benefit yang lain. Mungkin nanti ketemu lingkungan yang bagus, ketemu apa ya, yang juri yang mungkin motivasinya bagus, terus masuk bonus perjalanan ya kalau ininya di luar daerah. Memang yang sulit itu memulai, yang sulit memulai. Waktu 3 bulan pertama, 3 sampai 4 bulan pertama ikut belajar, saya juga bingung. Ini mulai dari mana, strukturnya gimana. Bahkan waktu 2018 tuh mungkin nggak se-hype sekarang ya. Sekarang kan perlombaan tuh udah kayak minimal 1 kali teman-teman ikutlah lomba untuk ngerasain gimana atmosfer dunia ya, kompetisi antar kampus gitu. Tapi waktu itu masih minim ya informasinya untuk ikut lomba kayak gitu. 3 sampai 4 bulan pertama tuh emang nggak ada hasil. Jadi kayak udah 3 artikel, 4 artikel kirim nggak ada hasil. Apalagi dulu pas masih mahasiswa baru, terus masih baru-baru dapat beasiswa kan, kita masih sayang sama ini ya, kayaknya masih nge-keep nyari lomba-lomba yang beneran gratis atau enggak yang ya low price lah, ya low budget ya, kayak gitu. Nah, yang bikin ketagihan tuh pertama lomba di ini nggak ada finalnya, itu di UIN Palembang. Namanya UIN Palembang tuh UIN apa ya? Pokoknya UIN di Palembang, terus juara Harapan 2. Nah, Harapan 2 tuh jatuhnya pas pemberian sertifikat tuh panitianya ngasih pesan lah agak panjang, dan dari situ kita nyoba lagi jadi kayak ini bukan akhir dari perjalanan ikut lomba, apalagi dia personal gitu, ngasih tahu Kamu masih semester 1, banyak hal yang masih bisa digali gitu. Terus ikut lomba yang kedua, yang lolos tuh yang ke Makassar itu. Dari mungkin nggak tahu ya pesertanya berapa, tapi ada 5 finalis yang diberangkatkan ke sana. Terus saya rasa ternyata benefit ikut lomba, tapi tadi ya diniatkan untuk belajar, itu enak ya. Kenapa? Karena kita nggak meninggalkan apa yang kita hadapi di kampus, tapi kita juga bisa explore hal lain yang mungkin tidak di-provide di kampus di waktu itu. Selama perjalanan kuliah tadi, kan Kanton udah dapat beasiswa perintis juga gitu ya. Kira-kira apa sih manfaat yang Kanton rasakan gitu sama kuliah mendapatkan beasiswa perintis? Apakah itu menjadi sesuatu yang benar-benar berkesan bagi Kak Anton gitu ya, dapat beasiswa perintis itu gimana Kak? Rasanya? Jadi beasiswa perintis itu kayak ini loh, kita lagi jalan, terus kita masih pede di dalam tas kita tuh masih ada bekal, gitu. Sederhananya gitu ya, karena di saat kita ikut beasiswa perintis, kuliah dan alhamdulillah covered by perintis gitu, saya tuh merasa belajar, terus mungkin ikut organisasi, ikut kegiatan di luar, itu nothing tulus untuk belajar sama berkembang aja, nggak usah mikirin tentang gimana pembiayaannya, terkait gimana nanti ke depan ada kebutuhan apa di kampus. Mungkin kayak kalau di sering hands on kan ada beli alat-alat yang harus ke lapangan dan segala macam gitu, itu udah tercover, termasuk tadi bimbingan atau kedekatan kita sama teman-teman di beasiswa perintis. Mungkin saya rasa salah satu dari circle yang akan berhasil di kemudian hari sama teman-teman itu di circle masuk di beasiswa perintis ini ya. Kenapa? Karena teman-temannya suportif, terus punya mindset untuk sama-sama berkembang atau sama-sama maju. Dari situ tadi saya ikut saya itu nanya ke panitia perintis awalnya gimana, terus secara teknis ketemu orang-orang di perintis juga yang punya visi yang sama dan ikut bersama. Ikut bersama tadi ya, ikut lomba dan segala macam, dan banyak sih benefit dari perintis kayak gitu. Keamanan kita untuk melangkah itu kayak kita udah pede aja lah, jalan dulu, nanti kalau ada 1-2 hal ya kita nggak banyak lah perubahannya karena udah rasa amannya itu.
ya Allah terasa aman ya ketika jalan kuliner, lebih fokus lah ya kayak sama kuliah gitu, nggak mikirin biaya kayak gimana. Jadi buat teman-teman juga mungkin semangat ya untuk belajarnya juga gitu, karena mungkin untuk biaya pendidikan dan sebagainya itu mudah-mudahan ada rezekinya masing-masing. Buruan daftar ya. Nah, boleh ceritain nggak nih Kak, pekerjaan Kak Anton sekarang tuh tentang apa dan ngapain aja gitu? Kan pasti ada kaitannya ya dengan pengalaman-pengalaman Kak Anton sama kuliah gitu. Itu gimana tuh? Boleh ceritain? Oke, Kedolo sekarang kan bekerja di lembaga zakat ya, di lembaga zakat, terus di bagian teknologi tepat guna dan kolaborasi. Jadi ini banyak hal yang mungkin saya pelajarin di kampus yang berguna untuk pekerjaan saya sekarang, terutama belajar hal baru, banyak ketemu orang. Contoh ya, kalau di TTG ini kan, teknologi tepat guna ini, kita ngelihat gimana teknologi atau suatu hal yang mungkin sederhana, tapi itu bermanfaat banget bagi masyarakat atau bagi masyarakat umum lah. Terus ada nih, kita punya lembaga atau punya partner ITB gitu, yang risetnya juga bukan suatu hal yang biasa, tapi di saat mereka mau, atau teman-teman atau dosen-dosen dari ITB itu mau aplikasikan risetnya ke teman-teman masyarakat, mungkin kita yang bisa ngebantu gitu. Contoh yang tadi salah satunya kaki prostetik gitu ya, itu buat disabilitas, dan kita punya, mungkin ada orang-orang yang punya keperluan untuk itu, berproduktivitas secara normal, kegiatan secara normal, tapi di ITB juga punya produk yang bisa dikembangkan. Udah ada produknya, bisa punya manfaat. Jadi kita ngeling ya antara riset yang sudah dilakukan dosen, riset yang dilakukan oleh teman-teman dari ITB ke masyarakat yang mungkin benar-benar membutuhkan. Jadi TTG sama kolaborasi di sini tuh gimana caranya kita bisa membuat satu hal yang mungkin sederhana tapi benar-benar bermanfaat di masyarakat, khususnya di orang-orang yang berkebutuhan khusus atau orang-orang yang punya segmentasi khusus di masyarakat. Berarti proses itu sebenarnya dari Kak Anton mencari masalah dulu terus baru solusinya dengan ngeling ke dosen, atau sebaliknya dosen punya kemampuan apa baru diaplikasi ke permasalahan? Nah, bisa dua hal. Misal ada suatu kejadian di masyarakat, terus kejadian itu butuh pendekatan khusus, dan baru kita cari dosennya mana nih yang expert di bidang ini, mana nih yang punya produk atau penelitian yang sevisi, selaras atau punya irisan. Itu salah satu. Atau yang kedua juga bisa, dosen butuh atau ITB risetnya perlu teman-teman yang aplikasikan di masyarakat, itu juga bisa. Jadi ada dua pendekatan itu. Atau bahkan sekarang kita juga lagi nyoba-nyoba yang suatu sistem ya, yang sistem besar lah, sistem pertanian atau perikanan di satu daerah, di mana banyak ahli-ahli ITB yang ternyata ikut di sana, tapi dalam bentuk parsial ya. Ini bapak ini yang ikut bantu sistemnya, bapak ini ikut ininya. Nah kan buat saya yang tadi punya belajar itu nggak terbatas dimanapun kan enak ya, tetap belajar terus kolaborasinya nggak berhenti, bahkan banyak dikenal sama teman-teman dosen atau teman-teman masyarakat yang tadi ya menjadi bagian dari aplikasi teknologi. Berarti lebih ke arah ini ya, teknologi untuk menyelesaikan masalah dengan teknologi gitu ya kurang lebih. Tapi teknologinya mungkin yang enggak yang applicable, yang sederhana mungkin ya, yang kayak ini tuh bermanfaat banget ya buat orang-orang yang ternyata sesuai sama segmentasinya ya. Tapi kalau misalnya aku tanya Kak Anton, pekerjaan yang sekarang itu apakah memang pekerjaan yang Kak Anton impikan gitu ya? Lebih tepatnya ini sesuai dengan tujuan Kak Anton nggak sih yang pernah dibuat dulu gitu, mungkin pas SMA gitu atau kuliah? Mungkin iya dan tidak ya. Iya itu karena saya suka sama lingkungan di sini yang untuk belajar, terus membangun koneksi, terus terus banyak belajar banyak hal, terus explore sesuatu yang baru. Itu satu hal yang
ingin saya impikan di satu lingkungan pekerjaan. Tapi ada satu hal yang mungkin belum menggali apa yang udah kita pelajari sebelumnya. Karena di saat kita masuk ke programnya sekarang, ke teknologinya itu bukan di energi atau bukan di pertanian aja, bahkan kayak tadi ya mesin, dan ya akan cukup challenging ya. Jadi kayaknya saya juga perlu satu porsi yang lebih besar nanti di masa depan untuk mengaplikasikan apa yang saya punya. Jadi memang masih ada mimpi besar lagi ya, Betul lah. Selain di sini gitu ya, mungkin bakal lebih expert di bidang lainnya gitu ya. Pertama di bidang energi. Tapi berarti emang masih mau di bidang energi Kak ke depannya? Kita lihat aja peluangnya, insya Allah ada sih rencana ke daerah sana. Oke, siap-siap. Nah, mungkin sebagai penutup podcastnya, sebenarnya nggak penutup banget sih, pengen minta pandangan nih dari Kak Anton tentang pendidikan gitu ya, karena kan Kak Anton berawal dari pendidikan mungkinnya bisa sekolah sampai sini, alhamdulillah gitu. Nah, kira-kira pandangan Kak Anton pandangan Kak Anton pada pendidikan di Indonesia itu gimana sih gitu? Oke. Terus gimana Perintis itu berperan untuk pendidikan di Indonesia sendiri? Pendapat saya tentang pendidikan dulu ya Kak. Pendapat saya tentang pendidikan itu dua hal. Pertama, pendidikan itu berkualitas, sama pendidikan itu merata atau terakses oleh semua segmen masyarakat ya. Jadi dua hal itu. Di saat pendidikan itu bisa dirasakan oleh setiap orang, dan di saat pendidikan itu berkualitas, berarti akan ada output yang lebih baik untuk secara makro ya, secara makro output yang lebih baik untuk bangsa atau untuk kemajuan ya kehidupan manusia di zaman sekarang. Jadi kehadiran beasiswa perintis itu bisa menjamin dua hal itu. Pertama, aksesnya orang-orang yang mungkin tadi ragu, saya atau Kak Dewi ragu, oh kuliah nggak ya, oh belajar nggak ya, terus pas udah ke kampus, kalau orang-orang mungkin masih struggling untuk nyari dana atau nggak secure fokus untuk belajar, ada hal-hal yang itu berarti kan oh akses kita untuk pendidikan lebih terjamin, lebih mantep lah untuk kita akan kuliah atau menapaki jenjang selanjutnya. Terus yang satu berkualitas. Nah, saya yakin deh teman-teman beasiswa perintis itu mungkin yang sekarang lagi baru masuk kuliah atau tingkat 2, 3, 4, mereka punya passion atau punya hal-hal yang teman-teman itu minati, atau bahkan teman-teman punya karyanya masing-masing. Mungkin kalau saya di bagian perlombaan, terus dan teman-teman yang lain punya hal-hal yang lain, itu yang ngebuat pendidikan kita tuh nggak hanya apa yang diinginkan sama stakeholder atau orang-orang yang sudah merancang pendidikan, tapi kita juga bisa menentukan loh kualitas yang kita inginkan itu seberapa, selain standar sudah ditetapkan sama mungkin ITB atau kurikulum yang udah ada. Jadi beasiswa perintis itu bisa menjamin dua itu, ketersampaian informasi atau aksesibilitas pendidikan ya. Jadi orang-orang yang mungkin di pelosok atau nggak punya keraguan untuk kuliah atau bahkan nggak pernah kepikiran buat kuliah juga itu, oh iya saya ada nih potensi untuk kuliah, untuk membangun keluarga yang lebih baik, membangun bangsa atau punya cita-cita yang lebih bagus ke depannya. Dan kedua, pendidikan yang berkualitas. Jangan sampai orang-orang yang menjadi penerima beasiswa perintis itu atau penerima beasiswa apapun ya, itu saya yakin bukan orang-orang yang biasa-biasa saja, karena teman-teman itu adalah teman-teman yang terpilih, dan teman-teman adalah salah satu bibit-bibit yang insya Allah akan membuat pendidikan Indonesia berkualitas dan masyarakat Indonesia yang baik ke depan. Ya, insya Allah panjang kali lebar tinggi. Keren banget ya. Oke, mungkin ini juga Kak boleh saran atau mungkin semangat gitu ya, kasih semangat buat teman-teman di sini para pendengar untuk persiapan masuk kuliah atau persiapan kerja dan sebagainya gitu ya. Dari Kak Anton gimana nih? Oke, jangan berhenti eksplor banyak hal ya. Waktu saya masuk, mungkin bertahap ya, masuk saya SMA kelas 3, mungkin kita akan ragu terhadap kuliah atau enggak, tapi setelah kita masuk ITB kita ragu kita bisa improve atau enggak. Pada akhirnya keraguan teman-teman yang ada di setiap fase itu akan menemukan jawabannya masing-masing di saat teman-teman enggak berhenti untuk belajar dan terus berhubungan baik sama orang-orang lain ya. Yang dari situ akan ketemu POV yang bagus. Mungkin kalau saya
nggak lanjut kuliah, nggak mungkin ketemu orang-orang pintar atau orang-orang yang baik di ITB. Kalau saya nggak ikut lomba, saya nggak akan mungkin ketemu sama mahasiswa-mahasiswa yang berprestasi atau orang-orang yang berprestasi di luar sana. Mungkin kalau saya nggak ikut exchange gitu, keluar nggak pernah ketemu orang-orang yang berwawasan seluas ini gitu. Nggak pernah punya kesempatan untuk bertemu orang-orang yang baik dan terus mengubah pandangan kita terhadap kehidupan. Oke, makasih banyak Kak Anton. Makasih banyak juga Kak Dewi. Insightful banget ya kita ngobrol sama Kak Anton hampir setengah jam ini ya, atau bahkan lebih gitu. Nah, aku mau ngucapin terima kasih banyak ya Kak Tania udah hadir di podcast kita. Semoga teman-teman pendengar di sini dapat manfaatnya gitu dari Kak Anton. Gitu aja, makasih banyak Kak Anton. Terima kasih banyak juga. Kita dadah dulu, terima kasih teman-teman.